Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang budaya kerja di masa RME atau yang kita dapat artikan rekam medis elektronik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabul Fajri. Pengertian: budaya kerja merupakan suatu aktivitas pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk tercapainya target yang diinginkan. Dalam merubah budaya kerja dari yang sebelumnya yaitu manual menjadi elektronik akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Manfaat yang didapatkan yang pertama yaitu sistem kerja lebih tertata, kemudian pencatatan data akan lebih mudah dan jelas. Yang ketiga adalah kepatuhan petugas untuk mengisi rekam medis elektronik meningkat. Kemudian strategi transformasi digital. Yang pertama yaitu melakukan proses alih media dari RM manual ke RM elektronik. Yang kedua, menjalankan proses digitalisasi RME untuk digunakan pada RKE. Melakukan pembiasaan penggunaan sistem untuk membubuhkan kebiasaan. Dan yang terakhir yaitu mulai meninggalkan budaya kerja manual, pencatatan dokumen RM manual menuju RM digital. Kenapa sih kita harus migrasi ke rekam medis elektronik? Karena pemanfaatan dari RME sendiri itu nanti kedepannya akan digunakan sebagai dasar sistem rekam medis elektronik, sistem rekam kesehatan elektronik. Apa perbedaannya antara rekam kesehatan elektronik dengan rekam medis elektronik? Kalau rekam kesehatan elektronik itu merupakan rekam kesehatan yang dapat kita akses di mana-mana. Biasanya itu kalau rekam kesehatan elektronik menggunakan sebuah aplikasi. Jadi pasien dapat mengakses data pemeriksaan itu melalui mobile ataupun aplikasi. Sedangkan rekam medis elektronik itu hanya catatan medis yang dilakukan secara elektronik dan disimpan pada Fasyankes atau rumah sakit masing-masing. Nah, untuk aplikasi sendiri itu yaitu hal yang penting dalam proses migrasi menuju RKE. Yang kedua, dalam mempersiapkannya dan memastikan bahwa aplikasi stabil sangat dibutuhkan dalam proses migrasi RKE. Yang ketiga yaitu tahap pengujiannya harus berjalan dengan baik. Yang keempat, jika terjadi temuan bugs atau error, aplikasi dapat segera diperbaiki dengan segera. Yang kelima, mempersiapkan keamanan dengan baik pada sisi aplikasi agar tidak rentan peretasan data. Yang selanjutnya yaitu tentang server. Server itu sangat perlu karena server itu sebagai otak ataupun pusat dalam menjalankan suatu rekam medis kesehatan elektronik ataupun rekam medis elektronik. Nah, yang pertama, persiapan server itu harus maksimal dalam proses implementasi RKE. Kenapa demikian? Karena dengan server yang baik, maka aplikasi yang kita jalankan akan semakin lancar ataupun kita sering sebut tidak lemot begitu. Kemudian servernya harus sesuai dengan kebutuhan dari RKE. Jadi kita bisa mengira-ngira kebutuhan server itu harus seperti apa. Jangan sampai kebutuhannya server kita kurang dan akan menyebabkan aplikasi ataupun yang lainnya berjalan semakin lemot. Kemudian mudah dan cepat dalam penanganan jika terjadi kendala server. Yang keempat, memiliki server backup jika terjadi kendala sistem. Yang kelima, melakukan backup server secara berkala. Dan yang keenam, keamanan dari si server lebih ditingkatkan karena terkait serangan-serangan pada server. Kemudian dari konteks jaringan. Jaringan juga merupakan komponen penting juga dalam rekam kesehatan elektronik, karena inilah jembatan dari RME yang dapat diakses ke RKE. Yang kedua, jaringan ini harus memiliki kemampuan yang dapat mengantisipasi jika terjadinya overload network. Yang ketiga, konfigurasi dan recovery cepat saat terjadi kendala. Dan yang keempat, memiliki backup network jika terjadi downtime network. Kemudian tantangannya migrasi RKE, yang pertama itu jelas tentang investasi dalam migrasi RKE merupakan hal yang sangat tidak murah, mahal dalam persiapannya ini. Kemudian harus dipersiapkan juga SDM yang mampu dalam melakukan mitigasi dan perbaikan trouble yang masih belum merata. Yang ketiga,
konfigurasi aplikasi, server, dan jaringan tidak sederhana karena terkait dengan kompleksitas sistem dan keamanan sistem. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.